Pada pagi hari ini, sahabat-sahabatku yang berbahagia, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ketakutan membuat fokus kita tidak terarah kepada Allah. Ya. Kita menjadi gagal fokus, gagal tujuan. Saat ini kita belajar bagaimana supaya fokus kita tetap terarah kepada Tuhan. Yang pertama, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah Allah 100%. Dia adalah manusia 100%. Mengajarkan kita, memberikan teladan buat kita. Untuk apa? Yang pertama, supaya fokus kita untuk memuliakan Dia, untuk kita menjadi berkat, alat berkatnya. Yang pertama, kita harus berdoa. Doa itu dapat mengatasi semua yang tidak kita dapat lakukan. Itu doa. Kita belajar melihat di sini, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Ketika orang banyak mengikuti Yesus, murid-murid mengikuti Yesus, Tuhan katakan, ayo kamu silahkan naik ke perahu, jalan duluan. Dan orang banyak disuruh pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi kita belajar di sini bagaimana doa itu harus dilakukan pribadi kita dengan Allah. Ya, kita bertemu dengan Allah seperti Musa bertemu dengan Allah. Ya. Di sini kita mau belajar. Kita mau melihat bagaimana Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Di sini berbicara bagaimana kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, berdoa itu adalah solusi yang terbaik dalam kita menghadapi masalah. Berdoa adalah hal yang dapat kita lakukan, tetapi melalui doa kita dapat melakukan di luar kemampuan kita, karena Allah turut bekerja dalam doa yang kita naikkan. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita belajar supaya kita tidak gagal fokus untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus tahu siapa ya Tuhan kita yang kita sembah. Yang kedua, siapa Tuhan yang kita sembah? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan. Pemuka agama dimanapun tidak berani mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu, kalimatullah itu, Yesus Kristus itu sendiri. Dialah sang firman itu, dialah Allah sendiri. Nah, kita mau belajar di sini, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita mau belajar, sahabat-sahabatku, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya. Jangan kita sampai tidak mengerti Tuhan kita, sehingga kita akan mengatakan apa? Hantu. Ya, perhatikan di situ. Petrus melihat. Dia berkata kepada Yesus. Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pada waktu itu saya yakin dan percaya. Di situ tidak ada lampu. Di situ mungkin ada lampu di kapal, di perahu mereka. Tetapi lampu mereka tidak besar. Tapi kita melihat di sini, Petrus dia agaknya sudah mengerti siapa yang akan datang. Tetapi di sini kita melihat Petrus bertanya kepada Yesus. Dikatakan,
Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah Petrus, datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia. Kadang-kadang tiupan-tiupan dunia ini, tiupan-tiupan kuasa-kuasa gelap ini yang membuat kita menjadi gagal fokus kepada Allah kita. Kita sudah yakin nih, tetapi tiupan dunia ini lebih kencang. Maka saya mau katakan, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, untuk kita menangkal tiupan-tiupan dunia ini yang membuat kita gagal fokus kepada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus percaya kepada Allah kita. Kita harus percaya kepada Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara kasih Tuhan. Di sini kita melihat ketakutan sering, tiupan-tiupan itu, tiupan-tiupan dunia itu yang membuat kita gagal fokus. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kalau kita percaya kepadanya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kenapa saya mau katakan bahwa Tuhan tidak tinggal diam, saudaraku kasih Tuhan, sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, pada waktu kita tiupan dunia ini begitu kencang dan membuat kita tenggelam, hanyut dalam dunia ini, hampir kita tenggelam. Tetapi percayalah bahwa pada waktu kita berteriak, pada waktu kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangannya yang kuat dan menolong kita. Mari kita angkat tangan kita supaya Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangan mereka. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi saya mau katakan, jadi orang Kristen, jadi orang yang percaya kepada Kristus gak boleh bimbang. Ya, gak boleh khawatir akan hidup ini. Akan apa yang kau makan atau minum. Akan apa yang hendak engkau sandang. Tapi percayalah, Tuhan akan mempercukupkan kehidupanmu apabila engkau mengandalkannya. Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Di sini luar biasa ya, bahwa kita mau melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kita tidak boleh bimbang sedikit pun dalam mengiring Kristus. Dalam mengiring Kristus, ujian apapun dalam kehidupan kita, masalah apapun dalam kehidupan kita, sakit penyakit kah, ekonomi kita kah, keluarga kita kah, anak-anak kita kah, suami kita kah, istri kita kah, mari percaya, serahkan semuanya kepada Yesus. Dia adalah jawaban yang sesungguhnya. Selamat berbahagia, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.